Selamat pagi Bapak Ibu penguji, saya Fianka dan sekarang saya akan mempresentasikan sidang akhir saya dengan judul Perancangan Rumah Toko berdasarkan pendekatan kritikal regionalisme 3 Serpong. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemilihan topik, teori yang mendukung permasalahan tersebut, analisis berdasarkan teori yang sudah saya gunakan, dan implementasi terhadap konsep desainnya. Fenomena yang melatar belakangi penelitian saya adalah isu kritikal regionalisme. Apakah kritikal regionalisme itu? Isu ini sudah dibahas oleh Alexander Zolny sejak tahun 1980-an mengenai identitas kebudayaan setempat yang terimplikasi pada arsitektur. Di sisi lain, Frampton menyebutkan adanya kesamaan universal dan homogenitas mengakibatkan mulai hilangnya nilai kebudayaan. Di Singapura sendiri, sudah banyak isu mengenai modernitas tersebut, dan nilai kebudayaan banyak didapati pada shop houses yang merupakan peninggalan kolonial. Berbanding terbalik dengan Indonesia, sekarang ini banyak rumah toko berlomba-lomba membuat identitas yang tidak tahu identitasnya dari mana. Salah satu contoh, ruko di Puri Niaga yang bergaya seperti rumah klasik. Ruko Foresta di Gading Serpong menggunakan beberapa motif yang mungkin melambangkan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh identitas regional. Rumah toko sendiri sudah mengalami pergeseran fungsi dan bentuk karena adanya intervensi dari kepemilikan. Banyak memasang reklame sehingga menutupi tampak dan bukaan, menggabungkan beberapa ruko menjadi satu hingga bentuk dan fungsi rumah toko tidak terdefinisi lagi. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada 3 hal. Yang pertama, apa komponen kritikal regionalisme untuk rumah toko? Yang kedua, bagaimana merancang rumah toko agar sesuai dengan kebutuhan perubahan fungsi dan bentuk kebudayaan regional? Yang ketiga, apa komponen perubahan fungsi dan bentuk kebudayaan regional? Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan mencari teori yang mendukung terhadap topik ini, mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menjadikannya sebagai pedoman perancangan. Literatur yang saya pertama cari adalah mengenai sejarah rumah toko, di mana rumah toko berasal dari rakyat pecinan atau Tionghoa yang beraktivitas untuk berdagang. Pada awalnya, kegiatan berdagang komersil tersebut hanya terjadi di luar bangunan, hingga kemudian berubah menjadi penggabungan antara rumah dan toko, meski masih dengan ketinggian 1 lantai. Kemudian, atas isu keterbatasan lahan dan teknologi, bangunan semakin tinggi. Fungsi komersial dan rumah toko berada pada lantai 1, sedangkan residensial pada lantai 2. Dan sekarang, rumah toko semakin tinggi hingga 3-4 lantai. Namun bukan alasan untuk residensial, tapi banyaknya ruang yang berubah menjadi penyimpanan, gudang, dan lain sebagainya. Karena adanya perubahan fungsi dan bentuk pada rumah toko, maka teori pertama yang saya cari ialah standar mengenai ukuran dan bentuk rumah toko. Pertama, saya mencari komponen utama dari rumah toko yang terdiri dari elemen spasial dan konfigurasi blok. Elemen spasial rumah toko harusnya terdiri dari pintu depan, ruang hall, area servis, ruang belakang, kamar-kamar, roof deck, teras, dan sirkulasi. Seringkali perubahan terjadi pada ruang-ruang karena perombakan untuk gudang, dan bahkan sirkulasi pada bangunan semakin tidak terdefinisi. Pada komponen konfigurasi blok berdasarkan Minister of Regulation, yang harus dibatasi ialah lebar 4 meter, kedalaman 24 meter dengan area lebih dari 30 meter persegi, adanya ruang terbuka minimal 20%, maksimal deret 10 unit dengan jarak 4 meter, ketinggian antar lantai, setback, lebar jalan sesuai dengan jarak terhadap jalan raya. Lalu, pendekatan yang digunakan dalam membahas rumah toko ialah pendekatan kritikal regionalisme. Tujuan kritikal regionalisme adalah memunculkan kembali identitas regional pada gaya internasional. Saya menggunakan buku The Elements of Modern Architecture untuk melihat pendekatan kritikal regionalisme dapat terimplementasikan dalam 5 hal, yaitu landscape, seperti contohnya Church on the Water yang melambangkan torii gate di atas air. Dinding, Sarabhai House karya Laird Corbusier yang menggambarkan elemen garis dan repetisi bangunan tradisional India.
Iklim, bangunan isget yang mengimplementasikan sistem pembuangan panas dalam bangunan dengan filosofi gunung batu. Denah, Geomuseum karya Lee Baskin yang mendeskripsi Star of David. Atap yang dapat kita lihat Capital Residence di Sudirman yang mencerminkan Candi Prambanan Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, saya menghasilkan tabel yang akan digunakan pada penelitian ini seperti pada halaman berikut. Tapak yang saya ambil ialah rumah toko Gading Serpong di Jalan Ruko Paraman Blok B 4. Saya mengambil slide tersebut karena terjadinya perubahan fungsi menjadi gudang penyimpanan. Banyaknya penggabungan deret, reklame yang terlalu banyak, menutup fasad sehingga tidak adanya ruang terbuka pada bangunan. Berikut adalah foto-foto di sekitaran site. Berdasarkan analisa konfigurasi blok, dapat ditemukan bahwa rumah toko ini terlalu padat karena berjumlah 20 deret tanpa adanya jeda. Tidak adanya ruang terbuka di dalam rumah toko. Terdapat 4 rumah toko yang digabung menjadi 2 rumah toko dan terdapat 3 rumah toko yang digabung menjadi 3 rumah toko. Berdasarkan elemen spasial, terdapat 65 rumah toko yang mempunyai reklame sehingga menutupi lantai 2 dan 3. Hanya terdapat 30% yang memiliki jendela sebagai bukaan dan tidak terdapat vegetasi pada rumah toko. Dampak yang dialami dengan adanya reklame yang menutupi lantai 2 dan 3 pada bangunan ialah kurangnya cahaya alami dan udara ke dalam bangunan, terutama untuk yang masih memiliki fungsi sebagai residensial. Dari denah, telah terjadi perubahan karena adanya beberapa penggabungan fungsi. Dinding pada rumah toko sudah tertutup dengan reklame tidak memiliki identitas. Atap masih menggunakan atap pelana, tidak ada perubahan. Iklim, karena bentuknya direspon dari rumah toko seharusnya mampu membawa udara dan cahaya alami ke dalam bangunan. Sedangkan lanskap tidak ada implementasi apapun karena ruang di depan rumah toko sepenuhnya digunakan untuk sirkulasi mobil. Terdapat 2 kelompok permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan elemen spasial. Saya melihat beberapa kesamaan masalah pada beberapa rumah toko. Nomor 3 dan 4, permasalahannya dipakai menjadi gudang, padahal dapat disamakan juga sebagai residensial. Jadi, untuk usulan desain saya membuat dengan ruko tipe A. Permasalahan kedua adalah rumah toko yang difungsikan secara benar ada hunian, tapi masih belum bisa merespon iklim karena bentuknya yang terlalu panjang. Jadi, saya tidak melihat adanya aliran udara masuk ke dalam bangunan. Dari itu, saya menyelesaikannya dengan usulan rumah toko tipe B. Lalu, permasalahan ketiga didapati pada ruko nomor 123, 67, dan 1011, yaitu permasalahannya adalah seluruh lantai digunakan sebagai komersial. Banyak ruang-ruang yang dibongkar menjadi ruangan adaptif, yaitu ruang-ruang yang muncul karena intervensi dari pemilik ruko. Padahal lantai 2 dan 3 tidak begitu cocok untuk sebagai area komersil karena akses menuju lantai 2 dan 3 terlalu belakang. Jadi saya menjawab permasalahannya dengan mengubah posisi tangga menjadi tangga lurus. Lalu didapati beberapa permasalahan khusus pada tipe ruko yang besar seperti Abuba Restoran dan S Hardware. Permasalahan konfigurasi blok. Yang paling terlihat adalah 20 dari rumah toko yang tidak mempunyai jeda di antaranya. Rumah toko tidak memiliki pedestrian yang jelas. Semua bagian jalan seolah-olah digunakan untuk kendaraan bermotor. Hanya terdapat teras lebar 1,5 meter yang tidak begitu difungsikan oleh pengguna pejalan kaki. Pertama, elemen spasial. Saya membagi ke dalam 4 tipe konsep perubahan setiap ruko dari intervensi paling sedikit hingga intervensi paling tinggi. Ruko tipe A yaitu ruko yang paling sedikit mengalami intervensi. Perubahan terjadi pada posisi tangga dan perubahan tangga menjadi ruang terbuka hingga ke bagian atas bangunan. Ruko tipe B yaitu ruko yang mengalami intervensi sedang. Terjadi perpindahan pada posisi tangga hingga bagian tengah, sehingga terlihat jelas perbedaan fungsi pada masa yang di depan dan adalah komersil dengan tinggi 2 lantai dan bagian belakang adalah residensial. Ruko tipe C yaitu perubahan pada ruko yang paling banyak, tidak memenuhi kriteria.
didapati pada ruko yang umumnya sudah menjadi gudang, perubahan total terjadi pada bagian dalam bangunan, dengan mengubah tangga bentuk U menjadi tangga lurus. Hal ini ditujukan untuk membuat ruang yang lebih luas untuk penyimpanan. Ruko tipe khusus yaitu pada Abuba dan S Hardware, yang merupakan penggabungan dari 3 rumah toko. Perubahan ruang dalam hanya pada penempatan tangga. Namun, penggunaan dinding pada ruko S Hardware masih tertutup, sedangkan dinding pada Abuba dibuat lebih terbuka untuk lebih menarik orang untuk masuk ke dalam, memperlihatkan aktivitas makan di dalamnya. Konsep berikutnya adalah konsep kritika regionalisme sendiri. Pada pendekatan ini, saya menggunakan arsitektur dan rumah toko pecinan yang akan digunakan sebagai kompleks implementasi. Karena rumah toko berasal dari kebudayaan pecinan dan juga daerah Tenggarang termasuk daerah Pasar Lama yang memiliki nilai regional adalah arsitektur pecinan dan kelenteng Bontebio. Rumah toko di Gading Serpong mengambil nilai identitas sebagai destinasi kuliner dan tempat berkumpul anak muda seperti mereka Mall Serpong. Oleh sebab itu, perancangan 5 komponen pada rumah toko akan mengembalikan identitas rumah toko Gading Serpong. Ini merupakan diagram pengaplikasian kritika regionalisme pada ruko Gading Serpong. Pada garis yang ungu, itu merupakan relasi bentuk atap terhadap dinding. Pada garis biru merupakan relasi aktivitas terhadap ruang luar. Garis kuning merupakan relasi fasad terhadap ruang luar dan ruang dalam. Dan garis merah merupakan relasi pola dan selasar. Konsep pertama adalah iklim dan denah. Dari gambar ini, kita dapat melihat bahwa arsitektur pecinan sudah merespon iklim termasuk iklim tropis untuk memasukkan udara dan cahaya alami ke dalam bangunan. Hal tersebut dapat terlihat pada ruko tipe B. Sedangkan pada denah, semua ruko saya terapkan ruang terbuka pada posisi tangga untuk memasukkan sinar matahari. Dinding dan atap. Pada dinding, saya menggunakan panel dengan bentuk mengadaptasi motif dari pagar kelenteng Bontebio. Motif ini digunakan dengan representasi modern. Panel tersebut dapat menjadi alur untuk cahaya dan udara alami masuk ke dalam bangunan. Panel pada dinding diposisikan bersiku dengan kaca, dengan tujuan posisi kaca menghadap ke jalan dan dapat berfungsi sebagai reklame secara vertikal. Penggunaan atap pada beberapa rumah toko dibedakan untuk memberikan identitas. Atap pelana masih digunakan untuk ruko yang masih terdapat residensial, tetapi diselang-selingi dengan atap transparan untuk masuk ke dalam bagian ruang terbuka. Satu deret rumah toko atap desain agar tetap memiliki kesinambungan satu dengan yang lain. Begitu juga rumah toko yang memiliki perbedaan level masa diberikan dinding pemisah yang mempunyai perbedaan level hingga ke atap. Konsep lanskap, saya mengimplementasikan pedestrian pada daerah pejalan kaki seperti Chinatown. Sirkulasi mobil ditaruh sepenuhnya di bagian depan untuk daerah parkir dan bagian dalam diberikan buffer berupa pohon untuk daerah pedestrian. Daerah depan ruko diharapkan sepenuhnya untuk pejalan kaki. Penambahan pedestrian yang besar ditujukan untuk mengembalikan identitas rumah toko Gading Serpong sebagai pusat kuliner dan tempat berkumpulnya anak muda. Penerapan konfigurasi blok, saya menghilangkan satu ruko untuk memberikan jeda antara 10 deret dan 9 deret ruko. Ruko yang dihilangkan adalah Electronic Warehouse karena dia merupakan 2 deret ruko, dan salah satunya hingga sekarang tidak begitu terpakai. Jarak antar deret adalah 4 meter. Lebar dan jumlah deret sekarang dapat terlihat jelas dengan adanya perbedaan permainan massa pada masing-masing ruko. Ruang terbuka pada bangunan dapat dilihat dari aksonometri bahwa semua bagian bangunan memiliki atap terbuka untuk cahaya dan udara alami hingga ke udara bebas. Konsep terakhir yang diuji adalah penerapan fasad. Dengan adanya fasad ini, kita dapat melihat bahwa posisi pintu masih berada pada posisi semula. Pengadaan jendela ditiadakan dengan fungsi panel yang baru. Posisi reklame dijadikan satu dengan bentuk panel yang segitiga di satu sisi panel yang satu sisi digunakan untuk penempatan reklame, dan penempatan reklame diposisikan di hadapan jalan karena ditujukan untuk kemampuan daya pandang tidak hanya untuk daerah pedestrian tetapi ditujukan untuk pengguna mobil di jalan Ruko Gading Boulevard.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa critical regionalism, terutama pendekatan terhadap denah iklim, dinding, dan lanskap sangat diperlukan dalam perancangan, apalagi dalam merespon dan mengembalikan nilai-nilai regional pada arsitektur, termasuk rumah toko. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.